Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas fikih mazhab Syafi'i di dalam kitab At-Tadhhib fi adillati matan ghayati wa taqrib matan Abi Syuja'. Sudah memasuki pembahasan hal-hal yang di sini dibahasakannya diharamkan untuk beberapa ibadah manakala kondisinya ia sedang kondisi haid, nifas, ada juga kondisi junub, dan juga ada kondisi dia berhadas. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki kondisi haid ya. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya'a. Ada 6 hal yang seseorang itu diharamkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini manakala ia sedang kondisinya haid atau nifas. Yang pertama adalah as-shalah, salat. Yang kedua, shaumu, berpuasa. Yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang keempat adalah wa mashul mushaf wa hamluhu, ya, membawa dan memegang mushaf, ya. Wa dukhulil masjid, masuk masjid, ya. Wa tawaf, dan juga ia tawaf juga tidak diperbolehkan ketika junub ketika haid atau nifas. Wal wat'u, jima, dan yang terakhir adalah al istimta'u bima baina surrati wa rukbah, yaitu menikmati istri di bagian antara lutut, dari pusar sampai lutut, ya, tidak diperbolehkan. Ada 8, mohon maaf, bukan 6 tapi 8. Tadi salah bacanya, bukan samaniyatu itu 6, samaniyatu 8, sab'a samaniyah, iya 8, ya. Nah, ini yang pertama yang berkaitan tentang haid dan nifas tidak dibolehkan pada ibadah 8 macam hal ini, ya. Ini di dalam mazhab Syafi'i, ya. Adapun saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yuhramu ala junubi khamsatu asya'a. Adapun pada kondisi junub itu dilarang 5 hal, ya. Yang pertama adalah salat. Dia dilarang salat manakala dia dalam kondisi junub sampai dia mandi besar. Lalu yang kedua adalah wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran juga tidak diperbolehkan bagi orang yang junub. Lalu yang ketiga adalah wa masul mushaf wa hamluhu, memegang mushaf dan membawanya. Serta yang keempat adalah wa tawaf, dia tawaf, ya. Yang kelima adalah walubsu fil masjidi, yaitu dia berdiam diri, ya, di masjid. Nah, ini tidak diperbolehkan orang yang junub, ya. Jadi orang yang junub di mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan 5 hal ini ia lakukan atau ia amalkan, ya. Berarti zikir masih boleh zikir. Lalu yang selanjutnya wa yahrumu 'alal muhdisi salasatu asya. Ada 3 macam yang bila mana kondisinya dia berhadas, ya tidak diperbolehkan 3 hal ini. Yang pertama adalah as-shalah, yaitu dia melaksanakan salat. Yang kedua adalah tawaf, ia melaksanakan tawaf, ya. Yang ketiga adalah wa mashul mushaf wa hamluhu, memegang mushaf dan membawanya. Ini tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas, ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa demikian? Karena dalilnya jelas, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian jika kondisinya dia berhadas sampai ia berwudu, sampai ia sudah berwudu. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ada 3 kondisi, di mana 3 kondisi ini ada yang pertama haid dan nifas dengan 8 hal yang tidak diperbolehkan dalam amalan-amalannya, dan kondisi junub 5 macam yang tidak diperbolehkan dalam keadaan amal solihnya. Lalu yang terakhir adalah hadas atau dalam kondisi berhadas, belum bersuci, belum berwudu, maka 3 hal yang tidak diperbolehkan ya. Nah, ini yang diperbolehkan, berarti yang lainnya seperti zikir masih diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjut pada pembahasan, sudah masuk kepada pembahasan sholat, kitabus sholah, insyaallah di pertemuan yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Bila mana penyampaian ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, bisa di-share, like, dan juga berkenan di subscribe. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.